Selamat pagi Bu Kristi dan teman-teman. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permainan tradisional. Baik, untuk kelompok 6 beranggotakan Johannes Adi Prayogo, Angel Manurung, Intan Gayatri, Kansa Carolina Unyang, dan saya sendiri Melania Christine Panauma. Baik, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama itu permainan tradisional. Jadi permainan itu berasal dari kata dasar main yang mendapat imbuhan per dan an. Jadi permainan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main adalah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian, permainan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan, perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh atau biasa saja. Ahmad Yunus mengatakan bahwa permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang berasal dari zaman yang sangat tua, yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang dengan masyarakat penduduknya yang terdiri dari tua muda, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, rakyat biasa atau bangsawan, dengan tiada bedanya. Jadi semuanya dapat melakukan permainan tradisional. Dan selanjutnya menurut Subagio, permainan tradisional merupakan permainan yang berkembang dan dimainkan anak-anak dalam lingkungan masyarakat umum dengan menyerap segala kekayaan dan kearifan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Melalui permainan tradisional kita dapat mengasah berbagai aspek perkembangan anak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Yang pertama, itu ada nilai demokrasi. Nilai demokrasi dalam permainan tradisional sebenarnya telah ditunjukkan ketika anak-anak tersebut memilih untuk sebuah permainan. Jadi terbukti dengan cara memilih dan menentukan jenis permainan harus mengikuti tata tertib atau aturan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya nilai pendidikan. Permainan tradisional baik untuk pendidikan aspek kerjasama maupun kerohanian. Misalnya sifat sosial, sifat disiplin, etika, kejujuran, kemandirian, dan percaya diri. Terus yang ketiga, nilai kepribadian. Aktivitas bermain merupakan media yang sangat tepat bagi anak untuk mengembangkan dan mengungkapkan jati dirinya. Dengan bermain, anak dapat mempunyai kesiapan mental dan kesiapan diri untuk menghadapi masalah sehari-hari. Nilai yang berikutnya, nilai keberanian. Pada dasarnya, setiap permainan tradisional dituntut untuk memiliki sifat berani bagi semua pesertanya. Sifat berani yang dimaksud ialah berani untuk mengambil keputusan dengan memperhitungkan strategi-strategi tertentu, sehingga dapat memenangkan permainan. Yang kelima, nilai kesehatan. Aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak merupakan suatu kegiatan yang banyak menggunakan unsur berlari, melompat, berkejar-kejaran, sehingga otot-otot tubuh dapat bergerak. Seorang anak yang sehat akan terlihat dari kelincahan dalam gerak. Nilai keenam, nilai persatuan. Permainan kelompok dapat dikatakan sebagai permainan yang sangat positif karena masing-masing anggota harus mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan, yaitu kemenangan permainan tersebut. Nah, yang terakhir itu nilai moral. Menurut saya pribadi, nilai moral ini bisa merupakan salah satu nilai yang penting. Mengapa penting? Karena dapat dibawa sepanjang hayat. Nah, jika dikaitkan dengan permainan tradisional, dari nilai moral ini anak dapat memahami dan mengenal kultur atau budaya bangsa serta pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya pesan-pesan moral tersebut, maka diharapkan permainan tradisional yang telah dilupakan dapat tumbuh kembali. Selanjutnya tentang urgensi permainan tradisional terhadap pembelajaran matematika.
Urgensi permainan tradisional terhadap pembelajaran matematika yaitu guru dapat memanfaatkan permainan tradisional sebagai media dalam pembelajaran matematika. Media permainan tersebut dapat bermanfaat untuk memberikan variasi pembelajaran agar tidak monoton dan membosankan. Memvisualisasikan benda-benda matematika yang semula abstrak menjadi konkret. Memberikan pengalaman belajar dengan cara masuk ke situasi nyata yang kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru dan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Selain sebagai media untuk mempelajari suatu konsep matematika, permainan tradisional juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan matematika dan mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Guru hendaknya dapat menggunakan media permainan tradisional sebagai alternatif pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Namun, pemilihan jenis permainan tradisional harus diperhatikan dan disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, tentang jenis permainan tradisional, antara lain 1. Petak umpet, 2. Congklak, 3. Lompat tali, 4. Main kelereng, 5. Benteng atau jagat tiang, 6. Egrang, 7. Boboyan, 8. Gatri atau benti, 9. Ular naga, 10. Engklek, 11. Pletokan atau senapan bambu, 12. Gasing, 13. Layang-layang, 14. Sepak bola, 15. Kasti, 16. Yoyo, 17. Balap karung, 18. Ketapel, 19. Kejar-kejaran, 20. Bola bekel, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat permainan tradisional. Antara lain, nomor 1 menjadi lebih kreatif, nomor 2 bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak-anak. Pada saat bermain, anak-anak akan melepaskan emosinya. Nomor 3, mengembangkan kecerdasan intelektual anak. Nomor 4, mengembangkan kecerdasan emosi antar personal anak. Nomor 5, mengembangkan kecerdasan logika anak. Nomor 6, mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Nomor 7, mengembangkan kecerdasan natural anak. Nomor 8, mengembangkan kecerdasan spasial anak. Nomor 9, mengembangkan kecerdasan musikal anak. Dan nomor 10, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Kelebihan permainan tradisional. Yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan sosial anak yang diperoleh anak melalui proses bermain. Yang kedua, permainan yang memiliki nilai kompetisi dapat membuat anak belajar bersaing dengan sehat. Yang ketiga, anak akan mampu mengembangkan proses interaksi sosial. Yang keempat, permainan tradisional mampu merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Yang kelima, bahan yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah, bahkan bisa menggunakan bahan bekas. Yang keenam, permainan tradisional sangat mendidik anak-anak untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya, kelemahan permainan tradisional. Yang pertama, beberapa orang tua selalu menganggap bahwa permainan merupakan aktivitas yang sia-sia dan membuang-buang waktu atau bahkan merupakan hal yang sepele. Yang kedua, guru-guru di sekolah mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan bermain ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kekhawatiran yang menduga bahwa permainan tradisional yang akan dilakukan mungkin akan mengganggu aktivitas pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pengetahuan pihak sekolah mengenai permainan-permainan tradisional yang dapat menjadikan media pembelajaran. Simulasi permainan tradisional. Kelas 1, materi pembelajaran, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kompetisi dasar 3.4, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan angka 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengingatkan penjumlahan dan pengurangan. 4.4, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan angka 99. Baik, untuk indikator pembelajaran simulasi permainan tradisional, yang pertama, menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99.
Yang kedua, menjelaskan dan melakukan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui permainan tradisional, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan cacah sampai 99. Yang kedua, melalui permainan tradisional, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Permainan tradisional congklak. Prosedur permainannya yang pertama, anak-anak mempersiapkan congklak dengan cara menyimpan biji atau batu di setiap lekukan sebanyak 7 buah. Yang kedua, setelah semuanya siap, anak-anak secara bersamaan memainkan congklak sesuai dengan jumlah batu yang dimiliki. Dan yang ketiga, permainan yang pertama kali berhenti, maka dia akan dikatakan lasut, sehingga harus menghentikan permainannya dan menunggu giliran pemain lainnya untuk bermain congklak. Prosedur permainan yang keempat, permainan ini dilanjutkan secara terus-menerus dengan memindahkan satu batu dan batu lainnya. Setiap kubangan hanya boleh diisi satu batu. Dan yang kelima, permainan ini akan berhenti apabila batu atau biji yang ada di arena kubangan telah habis disimpan di gunung. Dan gunung disebut merupakan base camp, tempat menyimpan batu peserta. Dan yang keenam, mereka yang memiliki jumlah batu terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Nah, selanjutnya ada manfaat dari permainan tradisional congklak. Permainan congklak dapat melatih motorik anak seperti saat memegang dan memainkan biji congklak. Permainan ini dapat melatih emosional anak dalam hal kesabaran. Dan yang terakhir, dengan permainan congklak, anak dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan secara konkret. Baik, Bu Kristi dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan.